Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wafik Aziza dengan NIM 21022-042, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah buklet tentang pengamatan kesehatan pada anak usia dini, yang dimana ada terdapat observasi sebagai alat screening, di mana observasi dapat menjadi alat screening yang efektif dan mengidentifikasi masalah kesehatan pada anak. Ada beberapa hal yang dapat diamati sebagai alat screening kesehatan anak, yaitu pertama ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak dapat diamati dengan melihat kemampuan anak dalam melakukan gerakan-gerakan seperti merangkak, berdiri, berjalan, dan melempar bola. Observasi ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah kesehatan seperti kelainan perkembangan dan masalah motorik. Yang kedua ada perkembangan bahasa dan komunikasi anak. Perkembangan bahasa dan komunikasi anak dapat diamati dengan melihat kemampuan anak dalam berbicara, memahami perintah, dan menggunakan isyarat. Observasi ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah kesehatan seperti kelainan bicara dan gangguan komunikasi. Yang ketiga ada kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental dan emosional anak dapat diamati dengan melihat perilaku anak seperti interaksi sosial, tingkat kecemasan, dan perilaku agresif. Observasi ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah kesehatan anak seperti gangguan kecemasan dan masalah perilaku. Yang keempat ada kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik anak dapat diamati dengan melihat berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Observasi ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah kesehatan seperti kurang gizi dan kelainan pertumbuhan. Yang kelima ada kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut anak dapat diamati dengan melihat kondisi gigi dan gusi anak seperti dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan masalah kesehatan seperti krisis gigi dan masalah gusi. Ada pemeriksaan kesehatan harian anak, di mana pemeriksaan kesehatan harian anak merupakan salah satu upaya untuk memantau kondisi kesehatan anak secara teratur dan sekaligus mendeteksi dini adanya masalah kesehatan pada anak. Yang pertama ada pemeriksaan suhu tubuh, di mana pemeriksaan suhu tubuh bisa dilakukan dengan menggunakan termometer di bawah ketiak atau di rektum. Pada anak usia dini, suhu normal tubuh berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh anak melebihi angka tersebut, maka dapat menandakan adanya infeksi atau penyakit lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan berat badan, di mana pemeriksaan badan anak dilakukan dengan menggunakan timbangan bayi atau anak yang dikalibrasi dengan baik. Anak usia ini cenderung mengalami peningkatan berat badan yang cepat sehingga perilaku dipantau secara teratur. Jika anak mengalami penurunan berat badan atau tidak mengalami peningkatan berat badan yang memadai, dapat menandakan adanya masalah kesehatan. Selanjutnya ada pemeriksaan perkembangan motorik, di mana pemeriksaan perkembangan motorik dilakukan dengan mengatasi kemampuan anak dalam melakukan gerakan atau aktivitas tertentu seperti mengangkat kepala, berguling, merangkak, atau berdiri. Jika anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya, dapat menandakan adanya masalah kesehatan atau gangguan perkembangan. Selanjutnya ada pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, di mana pemeriksaan penglihatan dan pendengaran dilakukan dengan menggunakan alat tes khusus. Anak usia dini perlu diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa kemampuan penglihatan dan pendengarannya normal. Selanjutnya keterlibatan keluarga dalam pengamatan kesehatan anak usia dini, di mana menurut Amerika Academic, keluarga harus terlibat dalam pengamatan kesehatan anak mulai dari memantau pertumbuhan dan perkembangan, memperhatikan pola makan, tidur, dan aktivitas fisik, hingga memperhatikan gejala-gejala yang muncul dan segera menghubungi dokter jika ada yang tidak normal. Hal ini penting karena dengan melibatkan keluarga, maka kesehatan anak dapat terjaga dengan baik dan risiko terjadinya penyakit dapat ditekan. Dan terakhir ada mengamati pola makan, di mana keluarga dapat memperhatikan pola makan anak seperti jenis makan yang dikonsumsi, frekuensi makan, dan jumlah porsi. Hal ini dapat membantu menghindari makanan yang tidak sehat dan memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Selanjutnya ada memantau tidur anak. Keluarga dapat memperhatikan pola tidur anak, apakah anak tidur cukup dengan baik, apakah anak mengalami kesulitan tidur atau tidak, dan jika anak mengalami gangguan tidur, maka keluarga dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada mengatasi aktivitas fisik, di mana keluarga dapat memantau aktivitas fisik anak, apakah anak cukup bergerak atau tidak, apakah anak mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Dengan memperhatikan aktivitas fisik anak, keluarga dapat membantu mengurangi risiko obesitas dan meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru.
Memantau perkembangan fisik dan mental anak. Keluarga dapat memantau perkembangan fisik dan mental anak seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan anak, kemampuan berbicara, kemampuan belajar, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan segera mencari bantuan medis jika diperlukan. Pendidikan kesihatan anak usia dini. Pendidikan anak kesihatan anak usia dini atau disebut dengan Early Childhood Health Education merupakan upaya untuk memberikan informasi dan keterampilan kepada anak usia dini serta di keluarga dalam menjaga kesihatan dan mencegah penyakit. Pendidikan kesihatan anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti dengan memberikan informasi melalui buku, media online, juga dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Adapun teori yang berkaitan terhadap perkembangan kesehatan anak, yang pertama ada teori behaviorisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Dalam pendidikan kesehatan anak usia dini, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan informasi dan keterampilan positif terkait kesehatan, seperti memberikan penghargaan dan terhadap perilaku yang baik. Yang kedua ada teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar melalui proses pengolahan informasi. Dalam pendidikan kesehatan anak usia dini, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan informasi yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Dan terakhir ada teori humanistik, di mana teori ini menganggap bahwa manusia memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam pendidikan kesehatan anak usia dini, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan pengalaman belajar yang positif, motivasi anak untuk belajar, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan individu anak. Adapun mempromosikan kesehatan anak, di mana promosi kesehatan anak sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Beberapa cara untuk mempromosikan kesehatan anak terkait pengamatan kesehatan pada anak usia dini di antaranya yaitu: pertama, ada perhatikan asupan makanan anak. Asupan makanan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk tumbuh berkembang anak. Pastikan anak mendapatkan asupan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan karbohidrat yang cukup. Juga pastikan anak cukup minum air putih. 2. Rutin membawa anak ke dokter. Periksakan kesehatan anak secara rutin ke dokter. Bahkan jika anak tidak merasa sakit, ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Yang ketiga ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan diri dari lingkungan sekitar juga sangat penting untuk mencegah penyakit. Pastikan anak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan setelah makan, setelah buang air kecil atau besar, dan setelah bermain di luar. Yang terakhir ada memberikan vaksin kepada anak. Memberikan vaksin pada anak juga sangat penting untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Pastikan anak mendapatkan vaksin yang direkomendasikan oleh dokter. Memberikan asupan gizi yang tepat untuk anak, di mana perbanyak konsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan tubuh. Pastikan anak mengkonsumsi berbagai jenis buah dan sayuran setiap hari. Pilih sumber protein yang sehat seperti daging, tanpa lemak, ikan, kacang-kacang, dan kedelai. Pilih sumber karbohidrat yang sehat seperti nasi, roti gandum, oatmeal, dan kentang. Batasi konsumsi gula dan makanan olahan akan menyebabkan anak diabetes sejak dini. Berikan susu dan produk olahan susu yang rendah lemak untuk mengurangi asupan lemak yang jenuh dan kalori. Sekian buklet tentang pengamatan kesehatan pada anak usia dini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.